Pemerintah menargetkan 0% untuk penghapusan kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Divisi Humas Polri menggelar silaturahmi di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Asukarti. Polri siap mengamankan gelaran konser grup musik asal Inggris Coldplay 15 November mendatang di Gelora Bung Karno. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Kamis 9 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Lydia Rutinsulu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada tahun 2024. Untuk itu penghargaan berupa insentif fiskal diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik. Diharapkan dengan adanya insentif ini dapat mempercepat strategi penghapusan kemiskinan ekstrim. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menghadiri rapat koordinasi nasional dan penyerahan insentif fiskal untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2023. Kegiatan ini bertempat di Istana Wakil Presiden di Jakarta pada Kamis 9 November 2023. Pemerintah pusat memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayahnya. Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan dapat mendorong kinerja Pemda menjadi lebih baik, serta memperluas jangkauan program di daerah bagi kelompok keluarga miskin. Saat penyerahan insentif fiskal, Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K, meminta agar Pemda yang memperoleh penghargaan dapat memanfaatkan insentif fiskal untuk target penghapusan kemiskinan ekstrim hingga mencapai 0% pada 2024. Maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrim, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat. Kedua, pastikan target penerima program kemiskinan ekstrim menggunakan data P3KI agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Utamakan kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, juga penduduk lansia dan penyandang disabilitas. Yang ketiga, intensifkan sinergi dan kolaborasi antar kementerian, lembaga dan Pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial. Sejalan dengan Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyampaikan, upaya konvergensi program penanggulangan kemiskinan ekstrim antar kementerian atau lembaga dilakukan tidak sebatas pada intervensi, namun juga dalam pengawalan dan monitoring. Bersama BPKP, mengawal setiap tahapan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di level pusat maupun di tingkat daerah. Bersama Kemenpan RB, mengawal melalui reformasi birokrasi, tematik, kemiskinan ekstrim. Bersama KPK melalui Stranas Kemiskinan Ekstrim. Upaya untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga adalah 1. Strategi penurunan beban pengeluaran, pemberian program perlindungan sosial PKH, program sembako, program Indonesia Pintar, dan kartu KIP kuliah, BLT Desa, bantuan iuran kepada pekerja rentan, bantuan iuran kepada jaminan kesehatan sosial, bantuan permakanan untuk lansia, dan transformasi subsidi LPG.
Turut hadir pada kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti, serta para gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Pemirsa, paham radikalisme, intoleransi dan juga terorisme tidak hanya menjangkiti orang dewasa atau organisasi saja, akan tetapi juga telah menyusup ke dunia pendidikan. Guna melakukan pencegahan dan penangkalan paham radikalisme terorisme, tim Divisi Humas Polri menggelar silaturahmi di Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ar-Surkati, Salatiga, Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Timah Divisi Humas Polri, yakni Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Nurul Azizah, Kapolres Salatiga AKBP Aryuni Novitasari, narasumber yang dibawa oleh Polri yaitu Nasir Abbas, pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran As-Surkati, Diding Fatudin, serta para santri Pondok Pesantren. Nasir Abbas selaku narasumber Polri yang juga mantan narapidana teroris atau Napiter memberikan materi kepada para santri terkait pengalaman kelam yang dilaluinya. Materi itu diberikan agar para santri terhindar dan paham dengan cara pencegahan yang diterangkan oleh narasumber. Ya, secara kekerasan, angkat senjata, dirubahlah sudah semua. Nah, jika ada kelompok di Indonesia yang punya pikiran Indonesia ini, pemerintah NKRI harus dirubah dengan cara-cara revolusi atau kudeta, sistem pemerintahnya digulingkan. Maka orang yang punya pikiran tersebut, maka dia adalah masuk dalam kategori punya pemikiran radikalisme, ya, yang membolehkan menyerang pemerintah, merusak fasilitas pemerintah dalam rangka ingin menjatuhkan sistem yang ada di Indonesia. Maka mereka lah radikalisme. Selain itu, pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran As-Surkati Diding Fatudin mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh tim Divisi Humas Polri kepada para santri yang mana juga bisa terpapar paham radikalisme. Kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Tahfizul Quran As-Surkati Salatiga mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kunjungan silaturahmi dari Mabes Polri. Kami sangat mengapresiasi acara seperti ini, memberikan pemahaman terkait radikalisme kepada santri-santri kami yang mana memang di luar sana anak-anak seumur mereka itu rawan sekali terindikasi atau terprovokasi terkait masalah radikalisme. Maka kami berharap acara seperti ini dirutinkan dari setiap tahunnya. Alhamdulillah saya memperhatikan dari awal sampai akhir. Biasanya kalau ada acara-acara seperti ini, baik kajian dan lain sebagainya itu pada ngantuk. Tadi alhamdulillah semuanya semangat, tidak ada yang ngantuk satupun. Artinya semua antusias memperhatikan. Harapan kami tadi yang pertama acara seperti ini dirutinkan. Yang kedua tentu silaturahmi ini tidak terbatas hanya acara seperti ini saja. Acara-acara lain Polri mungkin bisa mengadakan acara di pesantren kami. Kegiatan silaturahmi yang dilakukan Divisi Humas Polri diharapkan dapat mencegah dan menangkal paham radikalisme di wilayah Salatiga, Jawa Tengah. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Dalam menyambut Piala Dunia U17 yang akan berlangsung mulai tanggal 10 November hingga 2 Desember mendatang, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto memberikan arahan sebagai antisipasi potensi gangguan yang mungkin terjadi saat pelaksanaan Piala Dunia U17 guna terciptanya situasi yang aman dan kondusif. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto selaku pimpinan operasi Bajuya 2023 memberikan arahan langsung untuk pengamanan acara Piala Dunia U17 yang akan berlangsung selama 25 hari dari tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. Hal ini disampaikan pada saat memimpin gelar pasukan operasi Aman Bajuya 2023 pada Kamis 9 November 2023 bertempat di Polda Metro Jaya. Brigjen Pol Suyudi Aryo Seto menegaskan adanya 10 potensi gangguan yang mungkin terjadi pada saat Piala Dunia U17 berlangsung, mulai dari kekerasan fisik hingga bencana alam. Beberapa hal yang harus diantisipasi, seperti yang pertama, kerumunan atau crowd di pintu masuk stadion. 2, kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas. 3, gesekan fisik antar supporter. 4, penghadangan, penyerangan, pelemparan terhadap wasit, pemain, dan tim ofisial. 5,
pelemparan kembang api atau flare ke lapangan. 6. Spanduk yang dibawa supporter bersifat politik maupun dukungan terhadap salah satu negara yang berkonflik seperti konflik Israel dan Palestina. Aksi ancam bom, bunuh diri, dan penyerangan terhadap aparat keamanan TNI Polri. 8. Aksi kejahatan konvensional, kejahatan jalanan dan aksi premanisme. 9. Aksi sabotase jalannya rangkaian FIFA U17 World Cup tahun 2023. Serta 10. Kejadian kontingensi dan bencana alam. Pada kesempatan yang sama, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menjelaskan harapan dari diadakannya operasi ini adalah sebagai antisipasi dari potensi gangguan agar dapat ditangani dengan maksimal. Harapannya adalah apa-apa yang menjadi potensi-potensi kejahatan, baik itu kejahatan secara konvensional maupun yang meresahkan, ya, ini bisa dilakukan mitigasi ataupun bisa dilakukan patroli-patroli keamanan, dan tentu juga melakukan secara khusus lagi adalah keamanan di venue yang ada digunakan pada perhelatan U17 ini. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Operasi Aman Bacuya atau Badak Cula Cahaya 2023 ini merupakan operasi yang dilaksanakan untuk pengamanan pertandingan sepak bola Piala Dunia U17 dengan mengerahkan 2.348 personel Polri. Operasi ini akan digelar serentak di 4 kota yang menjadi tempat pelaksanaan, yaitu di Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, dan Polda Jawa Timur. Dari Jakarta, Jelang Tita Baskara dan Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.